Sebuah pemberhentian lalu lintas berubah menjadi kacau total ketika seorang pengemudi menggunakan alat logam untuk melawan polisi yang sedang menangkapnya. Saya mendengar dentingan dan cukup dekat, jadi dia tak sempat mengayunkan alat itu keras-keras. Ketika seorang petugas terluka parah, pengemudi itu terancam hukuman berat. Kamu tidak memberitahuku bahwa ini akan terjadi. Kamu tidak memberitahuku tentang ini. Kamu tidak memberitahuku apapun tentang semua ini. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu akan dipindahkan ke penjara karena penyerangan berat terhadap petugas penegak hukum. Jadi kamu memang tidak memberitahuku tentang itu. Kamu sudah diberitahu tentang itu. Kamu tidak memberitahuku. Kamu tidak mengatakan itu padaku. Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milton. Di Law and Crime, kami memakai Truth Finder untuk pencarian catatan publik agar lebih efisien. Kamu juga bisa menggunakan Truth Finder. Ketika nama untuk menemukan alamat, riwayat kriminal, dan info lainnya. Ini alat utama kami untuk pemeriksaan dan salah satu layanan pencarian terbesar di Amerika Serikat. Berlangganan memungkinkan pencarian rahasia tanpa batas untuk memeriksa tetangga, orang yang kamu temui online, atau menemukan kembali seseorang. Kamu bisa mencari pelaku kejahatan seksual terdaftar di sekitar atau cek latar belakang dirimu sendiri. Tetap aman dan terinformasi. Cek catatan publik di Truth Finder Now, www.truthfinder.com/itc. Kita sering melihat pemberhentian lalu lintas di Inside the Crime, tapi yang satu ini unik karena melibatkan warga negara berdaulat dan linggis logam. Kejadian ini terjadi 3 November 2023 di Sedona, Arizona. Sedona terkenal dengan hiking, kebugaran, dan ketenangan. Namun, malam ini, seorang pengemudi diduga kehilangan kendali. I need some help and what Baik, kami senang untuk menyediakan itu. adalah benar-benar mendengarkan saya bahwa saya tidak melakukan kesalahan apapun. Baik. Saya ingin mengatakan bahwa saya mencoba mencegah kecelakaan dengan mengerem mendadak di lampu merah yang menurut saya tidak aman untuk berhenti. Mari kita mundur dan lihat laporan insiden untuk memahami kejadian sebelumnya. Berikut isinya. Saya melihat Honda Odyssey perak di jalur 2 sejajar saya dengan tanda registrasi 2021 yang sudah kedaluarsa sekitar 2 tahun. Saya cek plat nomor Arizona itu. Ternyata sudah kedaluarsa sejak 15 November 2021 dan ditangguhkan karena tanpa asuransi. Saat saya sedang mengumpulkan informasi ini, saya melihat kendaraan tersebut mulai melambat karena lampu lalu lintas kuning yang menyala di persimpangan Soldiers Pass Road yang sedang kami dekati dengan cepat. Lampu lalu lintas berubah menjadi merah dan tetap merah selama kurang lebih 4 detik. Namun kendaraan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda melambat atau berhenti. Petugas menulis dalam laporannya bahwa saat itulah dia menyalakan lampu rotatornya untuk melakukan pemberhentian lalu lintas. Saya membaca laporan ini karena petugas baru mengaktifkan kamera tubuhnya dengan audio dan video setelah kejadian. Petugas menghentikan pengemudi, memberitahu soal plat nomor kedaluarsa, dan ditangguhkan. Menurut laporan, pengemudi jadi sangat gelisah. Lebih banyak petugas datang sebagai bantuan, dan pengemudi diminta keluar mobil. Namun, dia tetap meraih barang di dalam mobil. Sekarang, laporan insiden tersebut melanjutkan dengan mengatakan, tanda kutip, dia kemudian meraih kontrol di pintu sisi pengemudi dan mulai menaikkan jendela. Saya membuka pintu sebelum dia menguncinya. Lalu dia langsung menerjang ke celah di antara kursinya lagi. Sebagai respons, saya menerjang masuk ke dalam kendaraan untuk mencoba mengendalikan tangannya dan melepaskan sabuk pengaman. Karena saya khawatir dia mungkin sedang meraih senjata tersembunyi. Saat saya mencoba melepaskan sabuk pengaman, saya merasakan beberapa pukulan di bagian tubuh saya yang saya sadari sebagai pukulan dengan tangan mengepal. Saya merasakan benda keras mengenai kepala di sekitar mata kanan dan pelipis. Lalu mendengar dentingan logam di tengkorak yang sesuai dengan benda yang menghantam kepala. Laporan insiden menyebut benda logam itu linggis dan pengemudinya Erica Montgomery, 47 tahun. Dia mengaku juga terluka saat ditangkap. Erica, nama saya Catherine. Pemadam kebakaran Sedona ada di sini. Mereka sudah memeriksa petugas kami. Saya ingin memastikan Anda baik-baik saja. Apakah Anda ingin mereka memeriksa Anda juga? Iya, karena dia yang menyerang saya. Oke, baiklah, tidak apa-apa. Berikan, dia mematahkan leher saya. Jadi dengarkan, pernyataanmu padaku bisa kita bahas nanti. Itu tidak akan memengaruhi perlakuan mereka padamu. Kamu tahu, petugas itu menyerang dan menarik saya dari kendaraan. Untuk saat ini, Erika? Tindakannya benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Dengarkan aku dulu. tolong keluar dari kantor saya. Apakah Anda butuh perawatan medis? Saya ingin diperiksa. Oke, kamu akan berbaring dengan borgomu. Tidak apa-apa. Tolong periksa leher saya. Dia meretakkan tengkorak saya. Dia mendorong saya hingga jatuh dan tubuh saya memar. Padahal saya tidak salah. Ini penilaian medis. Kamu akan membahas kebutuhan medis dengan mereka. Hai, siapa nama kamu? Nama saya Erica Montgomery. Petugas itu mematahkan leher dan lengan saya. Saya senang memeriksa Anda.
Saya tidak. Semua urusan hukum, saya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan itu. Saya fokus pada kesehatan dan medis Anda. Saya mendengar tulang punggung dan lengan saya retak di beberapa tempat saat dia menarik saya keluar dari kendaraan. Oke. Tanpa alasan, tidak ada alasannya. Kamu tahu, itu sama saja. Kamu tak bisa membela orang lain. Tidak. Aku tidak membela siapa-siapa. Ya, kamu membela. Kami hanya di sini membantumu. Aku butuh bantuan. Apa yang aku butuhkan, kami senang memberikannya. Aku ingin kalian tahu, aku tidak bersalah. Ya, kami di sini bukan untuk melakukan pemeriksaan medis. Aku menginjak rem mendadak untuk berhenti di lampu merah yang menurutku tidak aman, agar mencegah kecelakaan lain. Saat proses itu, aku dihentikan dan dikeluarkan dari kendaraanku. Ini dua pilihanmu. Semua barangku sudah dikirim. Bisa bicara dengan mereka tentang Keluhanmu sekarang, leherku. lenganku. Kamu hanya punya dua pilihan, diperiksa atau tidak diperiksa oleh kami. Silahkan, lakukan pemeriksaan. Oke. Karena aku ingin tahu apa yang salah dengan tangan dan kakiku. Sedona Fire juga memeriksa petugas yang dipukul dengan linggis. Aku dipukul linggis di wajah, mengenai mata. Sepertinya belum ada bekas atau diagnosis. Aku mendengar suara dentingan dari luar rumah. Aku cukup dekat, jadi dia tidak bisa mengayunkan linggis terlalu jauh. Tumit masih utuh. Sedikit bengkak, sudah dikompres es. Mungkin. Mari kita lihat. Kamu mau masuk dan ambil dokumentasi soal itu. Mungkin tambahkan itu ke dalam milikmu. Tinggal berdua, aku enggan. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa. Ambil senter, lihat pantatmu. Itu sempurna. Oke, bagus. Kamu merasa mual atau sakit kepala? Tidak, hanya sedikit sakit kepala, tidak parah. Awalnya petugas tampak baik, tapi lalu dirawat karena gegar otak. Erika tetap bersikeras, dialah yang menanggung akibatnya. Ini yang jatuh ke tanah. Dia dijatuhkan ke tanah tanpa alasan. Dan aku harap kamu sedang merekam. Oh, aku sedang merekam. Ya, kamu memang harus merekam. Karena perlakuan rekan petugasmu padaku sangat tidak pantas. Oke. Dan saya ingin rekaman percakapan ini. Tidak masalah. Seluruh interaksi Anda sudah direkam. Ya, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya akan memeriksa dan memasang alat pengukur tekanan darah, oke? Gimana ponselku? Aku pegang semua barangmu. Jika kamu sakit kepala dan leher setelah saya raba, sebaiknya kita ke UGD. Saya tidak akan ke dokter. Katakan lagi. Jadi, oke, itulah suara resmi kita. Tapi aku tidak mau ke ruang gawat darurat. Itu seperti rumah sakit. Saya tidak punya dokumen dan berada dalam sistem IMS kita. Cookie. Mereka akan merekomendasikan agar Anda masuk dan diperiksa. Itu tidak masalah. Tapi saya tidak akan menerima tagihan untuk... Saya akan menanggung tagihan lain. Saya tidak akan menanggung ini. Saya tidak akan membayar kalian memeriksa saya maupun untuk ini. Kamu tidak membayar apapun untuk kami. Iya, aku cuma bilang aja. Orang sering tak sadar dikenai biaya seperti ini, lalu tagihannya muncul di email belakangan. Oke? Berhenti. Saya hanya ingin semua tahu bahwa petugas itu menyerang saya. Nama depannya Erika Cruz. Saya adalah Sedona Phoebe CA dan Departemen Kepolisian Sedona menyerang saya. Nama belakang? Montgomery, lalu diserang ini. Orang berikutnya yang ayo. Jam berapa sekarang? Pukul 10.24 di sini. Pukul 10.25 malam. Saya diserang Ketua Polisi Sedona. Tolong periksa catatan Anda. Saya akan mencatat laporan lengkap di buku saya. Tapi saya sudah menunggunya sekarang. Saya tidak di sini untuk membuat penilaian apapun. Saya tidak ada di sini. Saya tidak melihatnya. Saya tidak menyaksikan semua ini. Jadi kita bisa mendokumentasikannya. Kita bisa catat bahwa Anda yang bilang itu. Kami tidak melihatnya. Mereka punya. Apakah semua interaksi ada di alat itu?
Dan aku tidak melakukan apa-apa. Oke, itu Orang itu menyeret-ku keluar dari kendaraanku. kami tidak peduli. Kami hanya peduli pada kesejahteraanmu. Ya, tapi jika peduli kesejahteraanku, harus dia juga memikirkan perlakuan petugas padaku. Kami hanya bisa mengurus itu. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi kami punya beberapa dokumen. Jika Anda tidak ingin datang kepada kami, ikutlah bersama kami. Anda harus, oke? Dan itulah sebabnya kami tidak akan memaksa. Kami akan menghormati keinginan Anda. Kami hanya butuh Anda menandatangani beberapa dokumen sebagai pengakuan bahwa resiko tidak ikut bersama kami jadi tanggung jawab Anda. Apakah dia mendapatkan sesuatu? Kenapa Anda menggeledah mobil saya tanpa surat perintah? Karena Anda sedang ditangkap, kami tidak membutuhkan surat perintah. Kami bisa menggeledah kendaraan terkait penangkapan. Maksud Anda apa? Jadi dia akan apa? Apakah dia dapat cetakan karena menolak atau pergi? Saya hanya ingin tahu apakah ada yang menaruhnya di barang-barangnya. Tapi kalau Anda tidak, We won't print it out. kenapa lengan saya sakit sekali? Jadi, jika Anda ingin dokumen ini atau semacamnya, Ya, saya mau salinan semuanya kan? kita harus meminta itu ke bagian administrasi kita. Jadi, Tuliskan alamat email untuk saya masukkan ke saku sekarang juga, agar bisa saya bawa pulang. kamu punya pena? Mari kita masukkan ke barang miliknya. Teman-teman, mereka tidak mencetaknya. Itu bukan sesuatu yang mereka cetak. Bukan itu yang maksud. Iya, aku ingin tahu. Aku ingin tahu. Berikan aku tempat untuk meletakkan shellku kembali di pundakku. Oke, ya kita bisa melakukannya supaya kamu masuk ke mobil sekarang juga. Tidak, aku ingin informasi dari polisi, dari Departemen Kepolisian. Kamu akan masuk penjara. Ini akan lumayan. Silakan Bu, masuk saja. Silakan masuk. Nah, begitu. Sangat tidak sopan. Kamu tidak sopan. Kamu kurang sopan. Iya, kamu bukan orang yang sopan. Semoga kamu punya putri. Aku harap kamu punya seorang putri. Maaf, aku harap kamu punya seorang putri. Ini penolakannya, hanya sebuah pembebasan di latar belakangnya. Jadi juga yang di luar. Iya. Tidak apa-apa. 6.800 kan? Iya. Tentu saja jika ada perubahan. Tentu. Kamu bisa beri nomor telepon itu jika dia mau minta catatan. Kami akan menaruhnya di barang miliknya. Sekedar catatan, menurut saya, kalian berdua sudah sangat sopan pada saya selama ini. Terima kasih. Saya tidak merasa itu akurat. Petugas menemukan linggis yang diduga dipakai. Saat menggeledah van, ada satu barang yang sangat ingin dibawa Erika. Ada wadah yang tampaknya milikmu. Mau tetap disimpan dengan barangmu? Aku mau abu jenazah ibuku. Oke, aku sudah menduganya. Aku tidak ingin. Aku sudah mencoba menjelaskan padamu. Dengarkan aku hanya mau tanya satu hal. Kamu mau dia tetap dengan barangmu, mobilmu akan diderek, atau aku ambil kotaknya dan simpan di kantor polisi agar bisa kamu ambil nanti? Aku ingin ibuku ikut. Dia tidak bisa ikut ke penjara, tapi bisa di dua tempat, salah satunya tetap di kendaraan. Apa yang akan terjadi dengan kendaraanku? Kendaraanmu akan diderek. Kendaraanmu akan diderek tapi tidak ditahan. Setelah keluar penjara, kamu bisa mengambilnya di tempat derek dengan membayar biaya ke perusahaan derek, bukan ke kami. Aku tidak tahu riwayat kriminalmu. Aku punya, aku tidak punya. Kalau kamu tidak punya riwayat kriminal, Kamu akan menemui hakim pagi hari di penjara dan kemungkinan besar dibebaskan tanpa jaminan. Kami tahu jadwal sidang, jadi kamu bisa ambil kendaraan dari penampungan besok. Aku tidak bisa memastikan itu akan terjadi begitu omong-omong. aku ingin mendokumentasikan memar di lututku yang sekarang mulai terasa. Kalau kamu mau ambilkan ponselku. Aku bisa melakukannya. Oke. Karena memang begitu. Apakah kamu sudah meminta mereka untuk memeriksanya? Tidak. Sekarang itu terasa sakit. Oke, baiklah. Luka yang besar sekali, ada femonnya. Oke. Jadi kamu mau dia tetap bersama barang-barangmu? Iya. Oke, lihat dia. Serius. Aku sedang berusaha bersikap baik. Aku masih mikir, kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan padaku. Aku cuma menawarkan sesuatu padamu, nggak melakukan apa-apa. Kalian berdua hanya menambah lebih banyak trauma dalam hidupku sebagai akibatnya. Sekarang masukkan kakimu. Akibat ibumu meninggal. Masukkan kakimu. Berusaha untuk tulus. Seperti yang sering kamu dengar Erika katakan, dia menolak untuk masuk penjara. Tapi itulah yang akhirnya terjadi. Kami tidak memeriksa Erika dengan baik sebelum dia masuk mobil saya. Dia memukul petugas lain dengan linggis, jadi harus dibawa ke rumah sakit.
Beratnya saja mungkin cuma 45 kilo, bahkan kalau basah kuyup. Dia penganut sovereign citizen. Aku tahu dia memakai banyak perhiasan dan tampaknya tidak membawa apa-apa. Tapi dia punya 2 pisau besar, linggis, dan kunci Inggris di dalam mobilnya. Dia seperti tinggal di mobil itu. Dia memang galak, kecil, tapi lincah. Tidak apa-apa. Iya. Erica. Kapan aku bisa menelpon? Tinggal 1 menit lagi, mereka akan mengantarmu ke sini. Dan perilakumu penting. Kamu mengerti? Baiklah, aku akan lihat apakah kamu benar-benar seperti yang dikatakan, oke? Aku belum mulai karena itu bukan milikku, jadi aku akan menunggu. Sekarang Erika tampak sedikit lebih tenang, sampai akhirnya kenyataan tentang penjara mulai terasa. Untuk apa? Aku tidak punya apa-apa. Apa masalahnya? Itu kebijakan kami. Semua orang digeledah telanjang. Kami menggeledah telanjang semua orang yang masuk ke sini. Tentu saja. Untuk apa? Untuk barang selundupan atau apapun yang kamu bawa. Selamat ya. Jadi kami memberikan. Kamu perhiasan yang rusak dariku. Aku berhenti dan aku mengambil tas untuk masuk. Tolong ambil semua potongan di lantai juga. Perhatikan pengawasmu. Itu perhiasanku. Lepaskan. Aku mau masukkan ke tas. Kami akan memasukkannya ke dalam tas. Aku ingin memasukkannya ke dalam tas. Kami akan memasukkannya ke dalam tas. Aku tidak membawanya pulang. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tolong ambil potongan-potongan itu dari lantai. Ini cincin-cincinku. Tidak. Kami akan mengambil perhiasan. Kamu tak perlu lepas cincinnya. Aku harus melepas semuanya. Tidak. Tenang, jangan bergerak. Berhenti. Karena menerobos ini. Apakah kamu mengerti bahwa kamu sedang dipenjara sekarang? Saya berhenti di lampu merah dan mengikuti petunjuk karena ada alasannya. Aku sedang bersandar di sini, di atas lantai. Aku harap kamu punya seorang putri. Aku harap kamu punya seorang putri. Tindakanmu itu tidak baik. Tenang saja, kamu sudah di dalam. Dan kenapa kamu mengambil? Perhiasanku. Album mendia ibuku ada di mobilku. Dan kenapa kamu melepas perhiasanku? Semua barangmu dan barang pribadi akan dimasukkan ke dalam satu kotak. Kenapa kamu melepas barang-barangku? Karena kamu tidak boleh membawa itu. Aku tidak salah, hanya menerobos lampu merah. Mana hakku menelpon? Kamu mungkin salah paham, tapi kamu memati dirimu. Aku menerobos lampu merah. Ini tidak bisa dibenarkan. Yang satu ini tidak akan berubah pikiran. Namun, kini kami harus menyita perhiasan Anda. Anda tidak bisa. Untuk apa? Kami tidak meminta izin Anda. Kami sedang berbicara. Saya warga Amerika Serikat dan punya hak. Saya punya hak. Terkait perhiasan Anda, kami harus melepaskannya. Saya punya hak. Kenapa kamu mengiris pergelangan tangan saya? Kamu menempelkan pisau ke pergelangan tangan saya. Saya merasa ada pisau di pergelangan tangan saya. Apa yang kamu tekan di pergelangan tangan saya? Kamu. Bahkan saya akan melepaskan perhiasanmu, oke? Kami memang mencari kesenangan dari ini. Aku harap kamu punya ayah. Aku harap kalian semua punya anak. Aku harap kalian paham manfaat karma. Kalian memperlakukan orang seperti ini tanpa alasan hanya karena aku menerobos lampu merah. Ini bukan pilihan. Pilihan apa? Kamu tidak memberitahuku bahwa ini akan terjadi. Kamu tidak memberitahuku tentang ini. Kamu tidak memberitahuku apapun tentang semua ini.
Aku sudah bilang kamu akan dipindahkan ke penjara karena penganiayaan berat terhadap petugas penegak hukum. Tidak, kamu tidak memberitahuku tentang itu. Kami diberitahu tentang itu. Kamu tidak memberitahuku, kamu tidak mengatakan itu padaku. Kamu tidak pernah mengatakan apa-apa tentang penyerangan berat terhadap seorang petugas. Petugas itu yang menyerangku. Oke, dia sedang diterbangkan ke Flagstaff sekarang. Aku seharusnya di rumah sakit. Petugas itu menyerangku. Oke. Kenapa kamu menjatuhkan semua barangku ke lantai? Kamu menjatuhkan semuanya. Benar-benar semua. Jika kamu membiarkanku melepas semuanya sendiri, ini tidak akan jadi masalah. Tapi kamu bilang tidak akan melepasnya. Ya. Sekarang semuanya berserakan di lantai. Itulah akibatnya. Menurut laporan kasus, saat Erika berganti pakaian, dia dilaporkan melepas cangkir menstruasinya dan sengaja menumpahkan darah ke arah petugas tahanan. Erika diduga bilang, kamu yang minta, tapi tak ada darah mengenai mereka. Erika Montgomery menghadapi beberapa dakwaan penyerangan berat dengan senjata mematikan terhadap petugas penegak hukum. Dan dia didakwa melawan saat ditangkap. Dia menyangkal tuduhan dan kasusnya dibawa ke juri pada 2025. Pada Mei tahun itu, juri menyatakan dia bersalah atas 3 tuduhan penyerangan berat dengan senjata mematikan terhadap aparat penegak hukum dan perlawanan saat ditangkap. Menurut AZ Family, Erika absen di pengadilan pada hari terakhir persidangan, sehingga surat penangkapan dikeluarkan. Ia akhirnya ditangkap, namun tidak jelas kemana ia pergi sebelumnya. Pada bulan Agustus 2025, seorang hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 10,5 tahun kepada Erika. Catatan daring menunjukkan Erika menjalani hukumannya di Kompleks Perryville di Goodyear, Arizona. Pembebasannya dijadwalkan November 2035. Terima kasih telah mendengarkan Inside the Crime. Saya Elizabeth Nilton. Sampai jumpa hari Senin dengan kasus baru.